Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dinasti Mughal atau Moghul yang terletak di India, sebuah kerajaan Islam yang berdiri sekitar 3 abad semenjak abad ke-16 sampai abad 18. Silsilah raja-raja ini juga merupakan asal-usul dari artis-artis terkenal seperti Shahrukh Khan, Aamir Khan, dan yang nama-namanya memiliki akhiran Khan. Di sini kita akan mengetahui silsilah raja-raja kerajaan Mughal dari pendirinya Babur sampai raja terakhirnya yaitu Shah Alam. Meskipun dari keseluruhan raja tersebut hanya 3 raja saja yang paling penting untuk dibahas, karena kejayaan dinasti Mughal hanya bertahan pada rezim pemerintahan ketiga raja ini. Ketiga raja tersebut tentunya adalah Babur, sang pendiri, Akbar, cucunya, dan kemudian Aurangzeb, cicit dari Akbar. Babur datang mengimpasi India pada tahun 1525. Kedatangannya melalui Khyber Pass untuk menyerang Kesultanan Delhi yang sedang krisis pada masa kepemimpinan Ibrahim Lodi. Pada tahun berikutnya, Babur dapat menguasai Kesultanan Delhi melalui kemenangannya pada Perang Panipat pertama. Kemenangannya ini juga dia dapatkan melalui bala bantuan dari dinasti Safawiyah dan Ottoman. Dari sinilah Babur kemudian mendirikan dinasti sendiri yang disebutnya Gurkani. Adapun nama Mughal atau Moghul sebenarnya merupakan sebutan yang diberikan kepada prajurit Asia yang suka berperang. Diambil dari perubahan Mongol ke dalam bahasa Arab dan Persia. Meskipun Babur sendiri mengakui bahwa bangsa Mongol adalah musuh terkuatnya. Babur berasal dari suku yang kita kenal sekarang sebagai Uzbekistan. Dia merupakan keturunan langsung dari kerajaan Timurian, yaitu Timur Leng. Timur Leng sendiri memiliki kekerabatan dengan Genghis Khan, karena nenek moyangnya bertemu dengan moyangnya Genghis. Sementara dari ibunya sendiri dikabarkan bahwa Babur merupakan keturunan langsung dari Genghis Khan. Sebelum menyerang India, Babur pernah mengadu nasib untuk menaklukkan Samarkand. Akan tetapi penyerangan yang tidak hanya sekali tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Dia gagal menaklukkannya. Kemudian Babur mengincar Kabul yang sedang kacau dan berhasil. Dari sinilah dia kemudian bergerak menuju India untuk memenuhi ambisinya. Babur adalah seorang pendekar yang sangat ambisius. Dia diangkat menjadi pemimpin suku pada usia yang sangat belia, yaitu ketika dia berumur 11 tahun setelah kematian ayahnya. Setelah menaklukkan Kesultanan Delhi, Babur tidak serta-merta mendapatkan kenyamanan. Sehingga sana kerajaan ini hanya dapat dinikmatinya atau lebih tepat dipertahankannya selama beberapa tahun saja, hingga kemudian ia meninggal. Pada masa-masa tersebut, Babur mendapatkan banyak perlawanan, baik dari bangsawan Hindu yang ingin membangun kerajaan sendiri, dan para pengikut setia Ibrahim Lodi yang melancarkan pemberontakan. Meskipun semua perlawanan tersebut dimenangkan oleh Raja Babur. Kehidupannya lebih kepada kehidupan seorang kesatria daripada pemimpin yang mengatur politik dan masyarakat. Babur yang diberitakan memiliki banyak istri, memiliki putra sulung bernama Humayun. Setelah Babur meninggal, Humayun naik tahta menggantikan ayahnya. Pada masa pemerintahan Humayun, kerajaan mengalami ketidakstabilan. Hal inilah yang membuat serangan dari kerajaan Sur pun berhasil dan mengusir Humayun dari istana. Humayun kemudian diasingkan dan pergi menuju Persia untuk mencari aliansi guna mengembalikan kehormatannya yang telah direbut paksa. Pada akhirnya Humayun berhasil merebut kerajaannya kembali dan mengusir kerajaan Sur. Setahun setelah kemenangannya tersebut, Humayun meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tahta kemudian diwariskan kepada putranya Akbar. Pada waktu itu Akbar masih berusia belia, yang membuat urusan kerajaan pun diserahkan kepada Bairam Khan, tangan kanan Humayun yang diberitakan merupakan seorang Syiah Ortodok.
Hal ini menjadi masalah disebabkan Akbar sendiri beserta keluarganya merupakan Muslim Sunni. Pada akhirnya, ketika Akbar dewasa dan mengambil alih kekuasaan, Bairam disingkirkan dengan tuduhan berusaha menyebarkan paham Syiah dalam tubuh kerajaan. Masa pemerintahan Akbar mengantarkan kejayaan kerajaan Mughal pada puncak kejayaannya. Akbar berhasil memperluas kekuasaannya di atas negeri India. Dia juga membentuk dewan elit yang royal yang ditempatkan atas daerah-daerah prefektur. Hal yang mungkin membuat nama Akbar dikenal adalah toleransinya dalam beragama, terlepas dari apakah hal tersebut merupakan niat baik atau sekedar muslihat politik untuk menyatukan pendapat rakyat. Dia menyadari bahwa agama yang dianutnya merupakan minoritas di tanah India. Pertikaian yang mengatasnamakan agama tentu tidak dapat dihindari. Hingga pada suatu ketika terdapat insiden pembunuhan seorang Brahma yang dituduh mencuri dari sebuah masjid. Oleh karena itu, Akbar kemudian menciptakan sebuah ideologi yang mungkin nampak seperti agama baru yang berpaham sinkretisme, karena memadukan antara nilai-nilai yang ada dalam Islam dan Hindu, bahkan dari agama-agama lain seperti Kristen dan penyembah api. Dinil Ilahi sesungguhnya merupakan alat utama birokrasi Akbar dalam usaha mencari legitimasi untuk menciptakan kepemimpinan langsung di bawah komandonya. Para pengikutnya bersumpah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kehormatan Akbar. Dengan ideologi ini, Akbar menciptakan sistem yang menguntungkan, sehingga mereka yang bergabung bukan hanya akan menjadi bagian dari pemerintahan Mughal, tetapi juga bakal mempertahankannya secara habis-habisan. Kenyataannya, Dinil Ilahi tidak pernah menjadi agama, karena tentangan keras dari kalangan Muslim berpengaruh membuat Dinil Ilahi sulit membuat banyak peminat, melainkan hanya pejabat terdekat Akbar yang hanya jumlahnya belasan saja. Raja Akbar memiliki istri beragama Hindu, putri keluarga bangsawan Rajput bernama Maryam Zamani. Dari istrinya ini, Akbar dianugerahi putra bernama Jehangir. Sepeninggal Akbar, Jehangir kemudian mewarisi tahta kerajaan Mughal. Di tangannya, kerajaan mengalami kemunduran pesat, semua berkat keengganannya mengurus negara dan pribadinya yang hedonistik. Jehangir juga diceritakan sebagai raja yang gemar mengonsumsi narkoba. Setelah Jehangir, tahta diwariskan kepada putranya Shah Jahan. Pada masa ini, sebagian besar harta kerajaan pun dihabiskan untuk membangun bangunan-bangunan megah yang membuat perawatan pembangunan tersebut menghabiskan harta kerajaan. Salah satu dari bangunan-bangunan tersebut adalah Taj Mahal yang dibangun untuk menjadi memorial untuk istrinya Shah Jahan. Pada tahun 1568, putra sulung Shah Jahan, Dara Shikoh, ditugaskan mengurus prefektur lantaran penyakit kronis ayahandanya. Dara yang berideologi liberal kemudian mempropagandakan kepercayaan sinkretisme antara Hindu dan Islam. Dara memiliki adik bernama Aurangzeb. Adiknya yang didukung oleh masyarakat Islam yang tidak setuju dengan propaganda Dara. Jadi Aurangzeb mendapatkan bantuan dari masyarakat Muslim Ortodok dan berhasil mengkudeta Dara dan merebut tempuk kekuasaan. Pemimpinan Aurangzeb sekali lagi mengembalikan kejayaan kerajaan Mughal, bahkan menjadi negara adidaya pada sektor ekonomi. Ia dapat dikatakan sebagai kerajaan yang paling kaya pada masa itu. Raja Aurangzeb dikenal sebagai raja yang kontroversial.
Kemungkinan hal ini disebabkan karena ia tidak sesuai atau tidak pemikirannya tidak sesuai dengan para pendahulunya seperti Babur dan Akbar yang memiliki toleransi beragama. Jadi Aurangzeb ini adalah seorang muslim yang taat dan berusaha untuk menjalankan kerajaannya menggunakan hukum-hukum Islam. Bahkan pada saat itu ia mengumpulkan ulama-ulama, para cendekiawan agama India, Muslim India, untuk menulis sebuah fatwa-fatwa yang berisi tentang hukum-hukum negara dan hukum-hukum sosial yang mengatur seluruh hal tersebut. Dan diberitakan juga bahwa Raja Aurangzeb ini suka menghancurkan kuil-kuil. Tetapi menurut sebagian sejarawan, karena ini hanya perspektif penafsiran sejarah saja, bagi orang yang tidak menyukai Aurangzeb mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang tidak toleran, tapi untuk orang yang menyukainya bahwa perlakuan tersebut atau penghancurannya terhadap kuil-kuil tersebut yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara faktual memiliki tujuan untuk ke arah kestabilan negara. Jadi kuil-kuil yang dihancurkan oleh Aurangzeb itu dianggap sebagai sebagai tempat konspirasi untuk menyerang kerajaan. Nah, jadi memang kerajaan ini tidak pernah hilang dari musuh-musuhnya yang beragama Hindu, bangsawan Hindu yang merupakan pribumi di India. Kemudian Bahadur Shah I adalah raja berikutnya yang menggantikan Aurangzeb. Ayahnya Shah I berusaha mereformasi pemerintahan yang telah dibentuk ayahnya. Hanya saja sepeninggalnya pada tahun 1712, kerajaan Mughal menjadi kacau disebabkan perseteruan tahta. Peninggal Bahadur, 4 anaknya berseteru memperebutkan tahta. 3 di antara mereka tewas. Dan Jihandar Shah satu-satunya yang selamat dari pertempuran tersebut. 10 bulan setelah kemenangannya, Jihandar diserang oleh Parhusiar yang mendapatkan bala bantuan 2 pangeran Syiah bersaudara, Hasan Ali Khan dan Husain Ali Khan, yang kemudian menjadi raja di balik layar. Jadi kerajaan pada waktu itu hanya tinggal namanya saja, tetapi yang berkuasa sebenarnya dan memerintah adalah 2 pangeran Syiah bersaudara ini. Parhusiar yang telah mengalahkan Jihandar berkuasa selama 6 tahun. Parhusiar tewas setelah upayanya yang gagal untuk terlepas dari belenggu 2 pangeran bersaudara. Jadi Parhusiar ini berusaha untuk terlepas dari genggaman 2 pangeran bersaudara, tapi ia gagal melakukan hal tersebut, malah dia yang kemudian tewas. Nah, kemudian kerajaan Mughal setelah itu malah semakin mundur. Pada 1 tahun saja, yaitu tahun 1719, terdapat sekitar 4 raja yang menduduki tahta, yaitu pertama adalah Parhusiar yang kemudian dibunuh. Kemudian 2 pangeran bersaudara mengangkat Rapi Udarajat yang hanya berkuasa selama 2 bulan. Kemudian mengangkat lagi Rapi Udaulah yang hanya berkuasa selama beberapa hari saja. Nah, kemudian setelah itu 2 pangeran bersaudara mengangkat Muhammad Shah. Muhammad Shah mengambil gelar adiknya atau saudaranya yang telah meninggal, yaitu Shah Jahan II. Kekuasaan Muhammad Shah bertahan selama 29 tahun. Dan selama kekuasaannya tersebut ia berhasil
membunuh dan mengusir semua kuncu-kuncunya dua pangeran bersaudara. Nah, tetapi tetap saja pada kekuasaan pada rezim Muhammad Syah ini, kerajaan mengalami kemunduran pesat karena rezim Muhammad Syah tidak mampu mengatur negara. Oleh karena itu, banyak kerajaan-kerajaan tetangga yang kemudian menyerang kerajaan kerajaan Mughal. Salah satunya adalah Afghanistan dan kerajaan Iran, yang memaksa rezim Muhammad Syah untuk berdamai atau arbitrase dengan menerima syarat-syarat yang diajukan oleh kerajaan Afghanistan. Muhammad Syah kemudian tahta diwariskan kepada Ahmad Syah, kemudian Alamgir. Nah, yang terakhir adalah Shah Alam II. Nah, pada masa kerajaan-kerajaan terakhir, raja-raja terakhir ini, Inggris sudah memasuki kolonial Inggris sudah memasuki India, dan sebenarnya kerajaan Mughal sudah dihancurkan oleh kolonial Inggris, dan India pada saat itu ada di bawah kekuasaan raja India. Nah, jadi Shah Alam ini adalah raja terakhir dari kerajaan Mughal, dan meskipun ia pernah berusaha untuk mengembalikan kerajaan Mughal, tapi usahanya tersebut sia-sia, tidak menghasilkan apapun. Setelah